Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri-santri sekalian, insyaallah sekarang kita melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan membahas tentang al-mashu ala khuffain, atau mengusap daripada dua khuf. Apa dua khuf ini? Khuf ini adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Jadi dengan kita ini memakai suatu khuf, maka kita bisa menggantikan yang aslinya dalam wudhu itu membasuh kaki, diganti hanya mengusap sepatu tersebut. Nah, ini ada sebab-sebabnya dan ada konsekuensinya. Jadi ada yang harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, yakni mashu ala khuf di sini atau mengusap khuf di sini adalah rukhsah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebagai apa? Sebagai kemudahan atas manusia, baik itu untuk perjalanannya ataupun ketika dia itu mungkin di rumah atau tidak dalam perjalanan, tidak dalam safar. Hukumnya gimana? Apa hukum mashu alal khuffain? Hukumnya adalah boleh dalam wudhu saja. Ingat ya, al-mashu lil khuffain ini hanya diperbolehkan dalam wudhu saja, tidak boleh dalam mandi. Baik bagi orang yang mukim, walau pun dia itu orang yang bermaksiat dengan mukimnya tersebut, dan juga boleh bagi orang yang musafir, baik dia itu musafirnya itu berpergian yang panjang ataupun yang pendek, walaupun dia itu bermaksiat sebab safarnya, maka diperbolehkan dengan mengusap khuf di sini adalah sesuatu yang diperbolehkan dengan wudhu. Jadi dengan kita mengusap khuf di sini berarti kita boleh mengerjakan sesuatu yang dikerjakan apabila dengan wudhu. Ya, ini boleh sholat, boleh memegang mushaf dan yang lain-lain dah. Paham ya? Jadi caranya masuk khuf itu pertama kita wudhu seperti biasanya. Wudhu seperti biasanya sampai pada bagian kaki, karena kita memakai khuf, maka cukup diusap saja khufnya. Ini biasanya di tempat-tempat yang sangat dingin cuacanya, misalkan di kutub utara misalkan, itu kan sangat dingin, ketika kena air maka kita diperbolehkan memakai khuf di sana dengan hanya mengusap bagian kaki, ya paham ya, bagian kaki yang sudah terbungkus dengan khuf di sini. Sifatuhu, sekarang kita akan mempelajari cara bagaimana caranya mengusap khuf tersebut, yaitu dengan mengusapkan telapak tangan, dalam telapak tangan yang sudah dibasahi dengan air ke atas khuf tersebut. Jadi pertama kita itu membasahi tangan kita, batin kefen di sini, lalu kita mengusapnya di khuf. Dari jari-jari ujung khuf sampai sejajar dengan tempat kefarduan dalam membasuh kaki, yaitu apa? Diusapnya itu dari ujung kaki yang khuf tersebut sampai ujung tempat sempurnanya basuhan kaki, yaitu di mana? Yaitu di mata kaki. Maka disunahkan mengusap bagian atas dan bagian bawahnya, bagian tumitnya dan pinggirannya, yaitu caranya dengan meletakkan tangan yang kiri di bawah tumit, sedangkan tangan yang kanan
itu di atas bagian jari-jari khuf. Kemudian menariknya yang tangan kanan itu ditarik sampai akhir mata kaki. Kemudian yang tangan kiri itu ditarik sampai ujung jari-jari dari bawah dengan meregangkan jari-jari tangan dalam pengusapan tersebut. Paham ya? Ini caranya bagaimana mengusap khuf. Nah, sekarang syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syarat kita boleh memakai khuf itu apa? Yang pertama adalah memakai khuf tersebut kita sudah dalam keadaan yang suci. Jadi sebelum kita memakai khuf atau sepatu dari kulit ini, kita sudah dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Kita harus berwudu sebagaimana mestinya, sebagaimana yang awal, yaitu dengan niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki dengan air yang tanpa khuf. Paham ya? Jadi harus suci sebelum memakai khuf, kita ini harus dalam keadaan yang suci. Yang kedua itu khufnya itu harus suci. Khufnya sendiri ini harus suci. Maka tidak sah memakai khuf yang khufnya ini sudah najis atau khufnya ini sudah terkena najis, yang mana najisnya itu tidak dimakfu. Syarat yang ketiga adalah khuf ini menutupi sesuatu yang wajib dibasuh dari kaki. Paham ya? Jadi khufnya ini harus sampai menutupi mata kaki. Karena kalau khufnya ini tidak sampai menutupi mata kaki, maka tidak diperbolehkan. Jadi khufnya ini disyaratkan harus menutupi mata kaki, bukan dari atas. Paham ya? Karena atas itu apa? Tempat memasukkan kaki. Jadi nggak apa-apa kalau atasnya itu bolong, tetapi dari bawah dan samping. Apabila bisa dilihat luar dari bagian kaki tersebut dari atas khuf karena kebesaran, maka tidak apa-apa. Jadi kita memakai khuf yang kebesaran sehingga kita kalau dari atas ini bisa dilihat kulitnya, maka itu tidak apa-apa, asal dari atas bukan dari bawah dan samping. Kemudian yang keempat adalah khuf tersebut disyaratkan dapat mencegah terkenanya kulit kita dari air. Tidak boleh meresap khufnya itu. Jadi khufnya itu anti air. Dengan kita mengusap khuf dengan air, maka air tersebut tidak akan terkena kaki kita. Itu disyaratkan tersebut. Yang kelima adalah khuf tersebut harus dalam keadaan yang kuat, sekiranya memungkinkan digunakan untuk berjalan dan berkeliling. Jadi digunakan untuk sehari-hari, khuf tersebut itu bisa, enggak baru dipakai sekali langsung rusak, enggak. Jadi harus kuat, bisa digunakan untuk keseharian. Baik khufnya tersebut itu dari kulit ataupun dari kain yang sangat tebal ataupun dari kayu dan lain-lainnya. Intinya harus kuat dari apapun bahannya. Baik dia itu mempunyai sandal dari jildin atau kulit atau tidak. Nah, sekarang batasan dari taraddud atau mondar-mandir, kita batasan mondar-mandir maksudnya lama kuatnya dari khuf tersebut adalah kira-kiranya bisa digunakan oleh orang yang musafir untuk bolak-balik atau berpergian untuk hajatnya atau kebutuhannya, baik ketika melangkah ataupun berpergian selama 3 hari 3 malam. Jadi minimal kuatnya khuf tersebut adalah bisa digunakan selama 3 hari 3 malam. Itu bagi musafir, minimal khufnya itu kuat digunakan 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi orang yang mukim
itu sekiranya khuf tersebut kuat digunakan digunakan 1 hari 1 malam. Itu syaratnya, harus kuat khufnya. Yang keenam adalah di bagian bawah khuf tersebut tidak ada khuf lain yang layak untuk diusap. Maksudnya apa? Jadi dia itu tidak boleh memakai 2 khuf, jadi double. Memakai khuf 1, memakai lagi double lagi dengan khuf yang lain, itu tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan di bawah khuf ini khuf yang lain atau khuf yang tidak layak untuk diusap. Misalkan dia itu memakai khuf yang tipis yang sebenarnya nggak layak diusap, terus didobelin lagi pakai khuf yang layak diusap untuk mendapatkan rukhsah, ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa muddah. Lamanya pemakaian khuf itu diperbolehkan memakai khuf selama beberapa hari. Nah, ini disebutkan. Sekarang masa yang diperbolehkan untuk mengusap khuf itu sebagai ganti daripada membasuh kaki dalam berwudu itu adalah 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir, yang mana safarnya ini adalah safar yang diperbolehkan di dalamnya itu untuk mengqashar sholat, juga bisa sampai kepada tempat safarnya. Apabila tidak sampai pada safarnya itu, maka mengusapnya itu sepanjang perjalanannya, selama perjalanannya tersebut. Dan bagi orang yang mukim itu adalah masanya adalah 1 hari 1 malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syarih. Aku mendatangi, ini adalah asal dalil penggunaan khuf atau asal dalil masa penggunaan khuf. Jadi aku mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian aku menanyakannya tentang mengusap khuf di sini. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu menyuruh untuk bertanya kepada Ali, karena sesungguhnya Ali itu lebih tahu. Karena sesungguhnya kata Sayyidatina Aisyah, Ali ini lebih tahu daripadaku dalam permasalahan masul khuf di sini. Karena apa? Karena Sayyidah Ali itu bermusafir bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menanyakannya kepada Ali. Kemudian Ali menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dalam pengusapan khuf ini adalah 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Nah, sekarang kapan dimulainya untuk penggunaan khuf tersebut atau dimulai waktunya? Dimulai waktu 3 hari tersebut itu kapan, atau dimulai bagi orang yang mukim itu kapan waktunya dalam mengusap khuf? Maka dimulai masa untuk pengusapan khuf di sini adalah dari waktu pertama kali hadas setelah memakai khuf. Paham ya? Fa idza tawaddaa li subhi, maka apabila ada orang ini berwudu untuk subuh, salat subuh, dan memakai khufnya, kemudian dia itu berhadas sampai terbitnya matahari, maka yang dihitung adalah dari terbitnya matahari tersebut, bukan dari subuhnya. Nah, saya contohkan lagi ya, andaikan adik-adik ini dalam keadaan yang sangat dingin, di daerah yang sangat dingin, kemudian adik ini memakai rukhsah dalam khuf tersebut, maka adik
Pertama, adek harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, setelah dalam keadaan suci maka misalkan pada waktu subuh adek dalam keadaan suci kemudian memakai khuf. Nah, adek ini sampai sholat asar itu tidak batal wudhunya. Ingat ya, yang sholat subuh itu wudhunya itu seperti biasa. Fardu-fardunya wudhu itu digunakan seperti biasa. Nah, sampai asar adik-adik ini belum batal. Baru ketika mau sholat asar adik-adik batal. Nah, ketika batal kan sudah memakai khuf, maka wudhu seperti biasa. Kemudian ketika sampai pada bagian kaki itu khufnya hanya diusap saja. Nah, hitungan 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim itu dihitung ketika asarnya, bukan ketika adik itu memakai khuf ketika subuh, bukan, tetapi dihitung dari apa? Dari waktu adik itu batal wudhunya dan mau mengusap khuf ketika berwudhu. Paham ya? Itu waktu permulaannya. Nah, sekarang apa yang disunahkan dalam membasuh mengusap khuf? Ingat ya, mengusap, al-mashu bukan al-ghuslu, bukan membasuh tetapi mengusap. Yang pertama yang disunahkan dalam mashun ala khuf di sini adalah mengusap bagian bawah dari khuf tersebut, yaitu bagian yang berpijak kepada bumi. Nah, disunahkan membasuh ini, mengusap bagian bawahnya ini. Yang kedua, disunahkan juga mengusap tumit dari khuf tersebut sampai bagian belakang khuf. Yang ketiga, mengusap bagian tepi khuf juga. Dan yang keempat itu tidak mengusap khuf secara menyeluruh tapi sebagian saja. Malah ketika kita memakai khuf itu dianjurkan untuk tidak mengusap seluruh khuf, tetapi hanya sebagian saja. Paham ya? Jadi ketika mengusap khuf itu tidak perlu untuk semua khuf itu diusap, tapi hanya sebagian saja. Itu sudah cukup. Sekarang sesuatu yang dimakruhkan dalam mengusap khuf. Yang pertama adalah membasuh khuf, ghuslul khuf. Ghuslul khuf di sini adalah makruh, malah apabila kita mengucurkan air di khufnya ini malah makruh. Padahal khuf itu untuk rukhsah bagi orang yang dalam keadaan tertentu, maka nggak perlu dibasuh, cukup diusap sebagian saja itu sudah cukup. Maka kalau misalkan dibasuh khufnya walaupun dia itu tahan air, maka ini hukumnya makruh. Karena apa? Karena ketika kita sering terkena air khuf tersebut maka akan sering rusak, mungkin bisa menyebabkan air tersebut merusaknya khuf. Yang kedua adalah mengulang-ulang dalam usapannya. Jadi cukup sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu makruh. Alasannya apa? Iya, sama. Karena ketika terkena air itu juga terkadang bisa merusak khuf tersebut kalau sering kena air. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah pembatalan. Jadi apa yang bisa menyebabkan pembatalan pengusapan khuf di sini atau yang lain-lainnya? Wa ma fi ma'nahu. Yang pertama yang bisa membatalkan atas mengusap khuf di sini adalah apa? Zuhuru syai' mimma satara al-khuf au ghairuhu min rijin aw lifafati. Jadi terlihatnya sesuatu dari sesuatu yang ditutupi oleh khuf tersebut atau yang lainnya dari kaki atau kaus kaki. Jadi apa maksudnya? Ada bolong di dalam bagian khuf tersebut yang dipakai itu ada bolongnya, sehingga bagian dalamnya itu bisa dilihat oleh mata ini, maka bisa membatalkan pengusapan khuf. Karena percuma ketika kita mengusap khuf cuma ada bagian yang
di sana tidak ditutupi oleh khuf, maka ini jadi batal khufnya. Makanya harus dipastikan khuf itu dalam keadaan bagus, dalam keadaan kuat. Yang kedua yaitu habisnya waktu yang sudah ditentukan bagi orang yang musafir yang waktunya itu adalah 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim yang waktunya itu adalah 1 hari 1 malam. Baik habisnya waktu itu dia tahu secara yakin ataupun perkiraan. Nah, diperkirakan saya ini mudah atau masa untuk mengusap khuf sudah lewat 3 hari, maka tidak boleh dilanjutkan. Paham ya? Apalagi kalau dia itu yakin. Yang ketiga adalah nampaknya sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti harus mandi janabah, atau bagi perempuan dia itu harus terkena darah haid atau nifas atau darah wiladah di tengah-tengah waktu pemakaian. Misalkan ada orang musafir selama 3 hari 3 malam, kemudian dia memakai khuf. Nah, ketika memakai khuf di sini, di tengah-tengah perjalanan dia junub, baru pakai 1 hari ternyata dia itu junub, maka ini membatalkan pengusapan khuf. Jadi apa, khufnya harus dilepas, kemudian dia itu mandi wajib. Setelah mandi wajib baru berwudu lagi, kemudian memakai khuf. Karena apa? Khuf yang pertama itu batal karena dia dalam keadaan junub. Jadi pengusapan khuf ini bisa batal di tengah-tengah waktu kalaupun dia itu terkena sesuatu yang mewajibkan mandi. Paham ya? Atau ada orang perempuan ini memakai khuf, ternyata baru 1 jam make dia keluar darah haidnya, maka ini tidak bisa melanjutkan untuk mengusap khuf karena batal dalam pengusapan khufnya. Adapun yang terakhir, yang keempat, itu adalah sudah tidak memungkinkan lagi diusap. Jadi khurujul khuf an solahiyatil mashi alaihi, keluarnya khuf ini dari pantasnya pengusapan. Jadi khuf tersebut itu tidak memungkinkan lagi untuk diusap. Misalkan udah rusak, khufnya itu sudah rusak, jadi nggak mungkin dipakai lagi. Nah, ini juga bisa membatalkan pengusapan khuf, yaitu karena jadi rapuh setelah kuat atau udah sobek. Jadi yang aslinya khuf tersebut itu kuat, baru dipakai 2 hari ternyata sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi, maka ini bisa membatalkan pemakaian khuf. Ataupun baru dipakai 3 jam ternyata khufnya ini sudah sobek, maka ini juga bisa membatalkan pemakaian khuf tersebut. Paham ya? Saya jelaskan lagi gambaran orang yang memakai khuf. Jadi orang yang memakai khuf ini adalah rukhsah. Misalkan dia dalam keadaan kedinginan atau dalam keadaan tinggal di negara yang sangat dingin atau mau berpergian ke negara yang sangat dingin. Karena kalau kulit kita terkena air itu sangat dingin dan bahkan bisa berbahaya untuk diri kita sendiri, maka kita memakai khuf. Ini diperbolehkan bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim itu boleh 1 hari 1 malam. Nah, khuf di sini itu apa caranya? Yaitu kita mengusap khuf pertama itu untuk berwudu, menggantikan salah satu bagian wudu yaitu kaki. Pertama kita itu niat, terus berbarengan dengan mengusap, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala. Nah, karena kita memakai khuf di sini, maka maka kita hanya cukup mengusapkan sebagian khuf tersebut, tidak perlu membasuh kaki kita. Paham ya? Karena ini adalah rukhsah. Saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.